Membaca Alkitab dari 2 Samuel pasal yang 19 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Saya membacakan bagi kita sekalian kitab Samuel yang kedua pasal 24 ayat 19 sampai dengan yang ke-30. Demikian catatan firman Tuhan. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang.' Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu, perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, ayat 30, saudara-saudara. Ini adalah perkataan yang sangat agung dari Mephiboset. Ayat 30 kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Siapa yang sebelum ini sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang Mephiboset? Sudah pernah mendengar nama Mephiboset? Angkat tangan. Ada beberapa orang, Wira di Sound Peters Room dan Ibu Ratna. Tapi sebagian besar memang saya sudah menduga bahwa kita jarang sekali atau mungkin malah belum tahu tentang Mephiboset. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, dan khusus pada sore hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan dari 2 Samuel. Di sekitar Raja Daud itu ada banyak sekali catatan mengenai nama-nama tokoh lain dalam Alkitab. Orang-orang yang kadang sudah kita kenal namanya, seperti Yonatan. Ada yang asing bagi kita seperti Mephiboset ini. Tetapi ketahuilah bahwa ada begitu banyak nama-nama orang dicatat di sekitar tokoh terkenal seperti Daud. Mengapa, saudara-saudara? Karena ternyata kalau kita membaca dengan baik-baik bagian Alkitab yang Tuhan wahyukan ini, saudara dan saya akan mendapat banyak pelajaran yang dapat kita timba dari orang-orang itu. Kita boleh belajar mengenai karakter manusia. Ternyata ada begitu banyak tipe karakter manusia. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang luhur, ada yang kerdil dan hina. Dari situ kita boleh belajar bagaimana kita mengenali manusia, supaya kita tidak mengalami celaka dari orang-orang yang tidak baik. Atau kita juga boleh mawas diri dan meniru teladan-teladan yang baik dari tokoh-tokoh yang terpuji, dan atau juga menghindari sifat-sifat yang jelek dari tokoh-tokoh yang tidak baik. Sore hari ini saya hendak mengajak kita secara khusus merenung di sekitar Mephiboset, yang disebut Mephiboset bin Saul. Siapakah ini Mephiboset? Di dalam kitab Samuel yang kedua ini, ternyata Tuhan mewahyukan
cukup detail mengenai Mephiboset sehingga ada banyak pasal yang mencatat tentang orang yang namanya seringkali dianggap asing ini. Di pasal 4 ayat 4 sudah mulai ada catatan tentang Mephiboset, kemudian di pasal 9, di pasal 16 dan pasal 19. Saudara lihat, cukup tersebar ada catatan mengenai Mephiboset. Mephiboset adalah anak Yonatan. Yonatan sendiri seorang pangeran. He is a prince. Dia anak raja, anak Saul, raja pertama dari Israel. Jadi Mephiboset ini adalah keturunan langsung dari orang besar. Dari raja pertama Israel yaitu Saul. Kemudian Saul punya anak Yonatan. Jadi Mephiboset adalah cucu dari Saul. Seringkali kalau dicatat mengenai Mephiboset, disebutkan bahwa Mephiboset itu cacat, yaitu dia mempunyai kaki yang timpang. Masih bisa bergerak, tapi sudah tidak normal. Dia tidak bisa berjalan dengan bebas, boro-boro berlari. Kalau dia jalan, kelihatan aneh sekali. Itu namanya timpang, dibedakan dengan lumpuh. Mengapa Mephiboset bisa mengalami atau mendapat cacat timpang itu? Ternyata timpangnya itu bukan karena cacat bawaan, bukan karena waktu dia lahir sudah timpang, tetapi pada waktu dia berusia 5 tahun, hari itu orang membawa kabar ke istana bahwa ayahnya yaitu Yonatan sudah tewas di padang perang, di medan perang, dan juga dia punya opa, dia punya grandpa yaitu Saul juga tewas pada hari itu. Tentu saja kita bisa bayangkan di dalam istana gempar karena raja sudah mangkat di medan perang dan juga pangeran sudah ikut terbunuh. Lalu terjadi kekacauan. Babysitternya yaitu inang pengasuhnya menggendong Mephiboset di dalam kepanikan untuk melarikan diri keluar dari ruangan itu. Mungkin karena takut akan ancaman perang, tetapi karena terburu-buru. Alkitab mencatat di 2 Samuel 4 ayat 4, Mephiboset terjatuh dari gendongan, dan akibat jatuh itu dia mengalami cacat seumur hidup, yakni timpang yang tadi sudah kita sebutkan. Saudara bayangkan, kemudian ketika di pasal 19 Daud, di pasal 16 Raja Daud bertanya, siapakah dari keturunan Saul yang masih ada? Lalu waktu itu ternyata Mephiboset sudah tidak tinggal di dalam istana. Mephiboset tinggal di satu wilayah yang jauh dari Yerusalem. Nyaris tidak ada orang yang memperhatikan, tidak terkenal. Saudara, apa hikmah yang boleh kita ambil dari catatan ini? Perhatikan, Mephiboset adalah seorang pewaris tahta sebenarnya. Tetapi ternyata dalam kenyataan hidup dia menjadi orang yang tidak diperhatikan, seperti tidak ada apa-apa lagi, menjadi rakyat biasa saja. Di sini Alkitab hendak sekali lagi mengingatkan saudara dan saya bahwa kehidupan kita sebagai manusia sungguh tidak menentu. Langit tidak selalu biru dalam hari-hari hidup saudara dan saya. Ada kemungkinan pada waktu seseorang di atas, tiba-tiba dia bisa mengalami kehidupan yang turun sampai ke dasar yang paling bawah. Semalam, tanpa sengaja ketika kami menghidupkan TV, lalu ada tayangan film lama yang dulu saya pernah lihat, tetapi ternyata saya sudah banyak lupa, yaitu film dengan judul The Last Emperor, Kaisar yang terakhir. Kisah mengenai seorang kaisar Tiongkok yang begitu terkenal dan tersanjung sekali, tapi kemudian hidup di dalam sejarahnya menjadi orang yang terbuang, menjadi orang yang begitu biasa saja. Saudara, coba saudara rasakan pengalaman orang-orang macam ini. Kaisar ini dilantik sebagai kaisar ketika dia masih kecil sekali, mungkin usia 3 atau 4 tahun.
Karena kaisar sudah meninggal dan juga ibu suri sudah meninggal, maka anak ini yang keturunan kaisar dia bawa masuk ke dalam istana yang disebut Forbidden City. Disebut Forbidden City karena kota itu tidak sembarang orang boleh masuk. Dan setiap matahari terbenam, semua yang namanya laki-laki harus keluar dari kota itu. Hanya kaisar yang boleh tinggal di dalam istana. Termasuk bahkan anak laki kecil pun tidak boleh ada di dalam istana. Itu Forbidden City. Karena kaisar memiliki harem, kumpulan istri dan selir-selir yang banyak. Tidak boleh ada laki-laki lain, cuma kaisar. Kalau ada laki-laki yang kelihatan laki-laki, itu sudah bukan laki-laki yang utuh, karena mereka sudah dikebiri semuanya, supaya harem kaisar itu aman. Nah, ketika kaisar sudah mangkat, permaisuri juga sudah meninggal pada hari itu, langsung anak itu dibawa masuk, dilantik sebagai kaisar. Tentu dia belum memimpin, guardiannya yang memimpin, tetapi anak itu sudah diperlakukan seperti kaisar. Satu hari ketika dia kurang lebih umur 10 tahun, saudara bayangkan begitu istimewanya kaisar ini. Dia punya saudara laki-laki, boleh datang mengunjungi dia. Lalu saudaranya ini tidak percaya bahwa kamu itu kaisar. Apa buktinya? Lalu anak ini yang adalah kaisar cilik ini, dia mau buktikan bahwa dia kaisar. Lalu dia perintahkan seorang menteri di sebelahnya minum, bukan minum air, saudara, disuruh minum tinta disuruh minum. Lalu orang dewasa ini, seorang pejabat tinggi kerajaan, seorang menteri, atas perintah bocah cilik itu, dia minum tinta itu sampai habis 1 botol. Anak ini berkata, aku diperlakukan istimewa. Kalau aku melakukan kesalahan, yang dihukum itu orang lain. Saudara bayangkan bagaimana perlakuan yang dia alami. Diperlihatkan dalam film itu, ketika dia sudah menjadi tahanan karena ada pergolakan di dalam negeri, perubahan politik, sekarang Tiongkok menjadi republik, maka kaisar ditangkap, diperlakukan seperti tawanan biasa. Di dalam kamp tawanan itu pun dia masih diperlakukan oleh sesama Chinese, bahkan saudaranya yang sama-sama satu ruangan di sana. Kalau malam saudara diperlihatkan di sana untuk buka tali sepatunya itu, dia tidak mau pegang tali sepatunya, harus orang lain bukakan. Dia mau sikat gigi, lalu saudaranya memberikan dia sikat gigi, lalu dia berkata, kamu belum kasih obat giginya buat aku. Untuk sikat gigi pun orang mesti taruhkan obat gigi. Tetapi dia diperlakukan tidak ada arti apa-apa oleh pemerintah yang baru. Tentu hatinya sedih sekali, bukan? Orang yang biasa jaya sekarang sudah turun begitu rendah, sangat perih sekali perasaannya. Tapi begitulah kehidupan, seperti roda, kadang di atas, kita bisa ada di bawah. Tapi kemudian kita melihat catatan Alkitab mengenai Mephiboset. Daud ketika dia sudah bertahta menjadi raja, dia hendak mencari siapa dari keturunan Saul yang masih ada, khususnya dari keturunan Yonatan. Orang mungkin berpikir, wah, Daud mau membasmi semua nih keturunan Saul. Karena pada zaman itu, ketika seorang raja baru naik ke atas tahta, maka dia membasmi semua keturunan raja sebelumnya, supaya tahtanya sekarang aman. Jangan sampai ada pewaris tahta dari sebelumnya ingin merebut tahta dia. Tapi ternyata Daud mencari keturunan Yonatan, karena dahulu Daud dan Yonatan pernah saling berjanji. Memang Saul membenci Daud, jealous terhadap Daud, tetapi Yonatan, anak Daud, sangat mengasihi Daud. Dan Daud juga begitu akrab, erat bersahabat dengan Yonatan. Maka Daud dan Yonatan saling berjanji. Yonatan minta, kalau nanti kamu sudah menjadi raja, janganlah lupakan aku dan keturunanku. Daud pun berjanji akan memelihara keturunan Yonatan.
Maka ketika dia sudah menjadi raja, dia mencari siapa yang keturunan Yonatan. Ternyata ada tertinggal Mephiboset yang cacat. Lalu Daud membawa Mephiboset ke dalam istananya dan berkata kepada Mephiboset, jangan takut. Mulai hari ini engkau tinggal bersama dengan aku, dan setiap hari engkau duduk semeja makan sehidangan dengan aku. Saudara-saudara, di sini kita mendapat suatu hikmah yang boleh kita sejajarkan dengan diri kita. Betapa kita dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sebetulnya adalah sama seperti Mephiboset, orang yang cacat karena dosa, bahkan terbuang dari hadapan hadirat Allah. Kita adalah keturunan dari orang-orang yang memusuhi seperti Saul memusuhi Daud. Kita adalah keturunan orang-orang yang memusuhi Allah, Raja atas segala raja. Tetapi Sang Maharaja itu, karena perjanjiannya dengan putranya sendiri, Dia mencari kita. Dia sendiri mencari kita, membawa kita masuk ke dalam istananya dan boleh makan sehidangan dengan Dia. Minggu lalu kita baru saja merenungkan mengenai hakikat zaman kudus. Alangkah indahnya kita orang-orang berdosa ditebus oleh Kristus, dicuci oleh darahnya, menjadi anak-anak Allah yang dipandang kudus oleh Bapa sendiri, dan boleh duduk makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Itulah kesejajaran kita dengan Mephiboset. Seberapa sadarkah kita akan anugerah Allah sehingga kita boleh leluasa datang di hadapan Allah? Mephiboset di dalam pasal yang ke-16, waktu dia di pasal 9, ketika dia dicari oleh Daud dan diterima oleh Daud ke dalam istananya, Mephiboset mengatakan demikian. Dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset adalah seorang yang berpribudi. Saya mengangkat tema hari ini, meskipun tubuhnya cacat, tetapi pribudinya sehat. Apa itu pribudi? Bahkan cari dalam kamus Indonesia sekarang sudah tidak ketemu lagi. Itu adalah kata yang sudah sangat kuno sekali. Pribudi artinya sifat yang mulia, hati yang mulia, cara berpikir yang agung dan indah dan yang terpuji. Mephiboset adalah seorang yang memiliki pribudi yang luhur. Dia diterima oleh Raja Daud, tapi dia tidak merasa mentang-mentang menjadi kemudian sok. Namun dia selalu sadar, aku diterima oleh Raja bukan karena kelayakan, bukan mentang-mentang aku anak Yonatan, keturunan Raja Israel yang pertama, Saul. Bukan, tapi dia tahu bahwa semua itu adalah karena anugerah dari Raja kepadanya. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Dia menyebut dirinya hanya seperti anjing mati. Itu pepatah Israel yang menunjukkan betapa hina-hinanya diri seseorang. Kiranya kita belajar mengikuti jejak Mephiboset. Kalau kita boleh datang menghadap Allah, kita menghargai sungguh-sungguh, itu adalah anugerah, bukan karena kebaikan kita atau kehebatan kita. Kalau Allah memberkati kita, bukan karena kita layak, itu semua adalah karena anugerah Allah istimewa buat kita. Jadi Mephiboset sekarang sudah hidup dalam istana. Begitu nyaman sekali kehidupannya dan aman di dalam tembok istana. Tetapi saudara lihat sekali lagi, hidup itu betul-betul seperti roda. Bisa di atas, bisa di bawah. Saya ulang. Keadaan yang nyaman dan aman itu tidak selalu stabil seperti itu. Tiba-tiba saja bisa ada pergolakan, ada kekacauan politik, ada pemberontakan di lingkungan istana raja. Di dalam kitab 2 Samuel dicatat di sana mengenai seorang pangeran, anak raja, yaitu Absalom.
berontak terhadap ayahnya sendiri. Absalom hendak mengadakan kudeta, dia hendak menggulingkan ayahnya, dia ingin menjadi raja. Begitu kacaunya kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga. Seorang anak membangkang, memberontak terhadap ayahnya. Daud, sang raja, yang tidak mau clash dengan anaknya, menghindari pertumpahan darah, maka Daud yang keluar dari istana melarikan diri. Di dalam keadaan yang sangat tiba-tiba dan panik itu, raja bersama dengan orang-orang yang masih setia kepadanya mengungsi keluar kota. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, kita melihat celaka sekali untuk Mephibosheth, karena dia tidak leluasa kemana-mana seorang diri. Dia perlu bergantung selalu kepada pelayanan budak-budaknya. Lalu ada seorang budak yang merupakan kepala dalam rumah tangganya, Alkitab mencatat bernama Ziba. Ziba ini ternyata di dalam keadaan yang seperti itu menggunakan kesempatan di tengah kesempitan. Dia menangguk di air keruh. Dia mengkhianati tuannya, yaitu Mephibosheth, dan dia memfitnah Mephibosheth di hadapan Raja Daud. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika Raja Daud mengungsi, tiba-tiba muncul Ziba. Dia membawa beberapa ekor keledai yang sudah dipelanai, siap untuk ditunggangi. Lalu keledai-keledai itu juga membawa ransum yang banyak, ada makanan, ada buah-buahan, dan ada anggur. Lalu ketika raja bertanya kepada Ziba, buat apa semua ini? Lalu Ziba dengan sangat manis budi bahasanya berkata, keledai-keledai ini adalah untuk keluarga raja, boleh memakainya di tengah pengungsian. Wah, itu keledai di zaman itu sama seperti mungkin sekarang mobil-mobil mewah, bukan? Hanya orang-orang kaya yang punya kendaraan itu. Jadi keledai-keledai ini untuk keluarga raja, roti dan buah-buahan untuk anak buah raja, dan anggur ini untuk ketika kalian letih lesu di padang belantara mengungsi, ada minuman yang menyegarkan. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Daud dan anak buahnya serta keluarganya ketika mendapat bikisan serta ungkapan perhatian seperti itu dari Ziba. Kita bayangkan kalau terjadi malapetaka, ada gempa bumi, kita tidak punya cadangan apa-apa, terpaksa harus tidur di luar di tenda. Lalu ada orang membawakan kita kebutuhan-kebutuhan kita, mungkin selimut, mungkin minuman atau makanan. Bagaimana rasa kita? Tentu kita sangat appreciate, bukan? Kita sangat berterima kasih. Jadi saya merasakan Daud pun tentu hatinya tersentuh oleh pelayanan Ziba. Lalu Daud bertanya kepada Ziba, kemana anak tuanmu? Maksudnya anak Yonatan itu. Lalu Ziba berkata, dia tidak mau ikut. Nah, inilah fitnah Ziba. Dia bilang Mephibosheth tidak mau ikut. Loh, sebab apa? Sebab Mephibosheth katakan, hari inilah mungkin Tuhan mau mengembalikan tahta leluhurku kepadaku. Saudara bisa bayangkan sekarang perasaan Daud. Dia sudah mencari Mephibosheth di dalam keterbuangannya, dilupakan orang, cacat, tidak punya hari depan, diangkat masuk ke dalam istana, boleh makan sehidangan semeja dengan Daud. Sekarang ngomongnya seperti itu. Katanya Daud di dalam kegopohan, kegalauan perasaan, dia melakukan sebuah kekeliruan. Dia cuma mendengar sebelah pihak, tidak mengadakan check and recheck. Lalu dia berkata kepada Ziba, kalau begitu seluruh harta tuanmu itu, seluruh harta Mephibosheth, itu ladang-ladang, tanah-tanah yang masih menjadi warisannya, sekarang menjadi milikmu. Jadi raja mengeluarkan dekret, mengeluarkan keputusan di sana. Ziba dengan sangat rendah hati berkata, kehendak raja lah yang jadi,
aku ini hanya seorang hamba saja. Padahal itulah memang yang direncanakan oleh Ziba. Luar biasa orang ini. Jadi ada tipe-tipe manusia, saudara lihat, yang otaknya itu selalu uang. Bagaimana mendapat keuntungan. Padahal Ziba sendiri, kalau saudara baca dalam riwayat 2 Samuel ini, dia meskipun dia seorang budak belian, tapi dia sudah punya harta benda. Ziba dikatakan memiliki 15 anak. Dia punya keluarga besar. Mungkin dia punya beberapa istri. Dan Ziba seorang budak punya 20 hamba, 20 budak. Wah, dia suka bukan tuan besar, ini budak besar ini. Oke, a great slave. Dia seorang yang sebetulnya meskipun dia kerja sebagai budak kepada Mephibosheth, tetapi sebetulnya dia sudah memiliki satu enterprise yang makmur sekali di bawah pengelolaannya. Tetapi dia greedy. Dia memang tidak pernah puas dengan harta. Ketika terjadi kemelut, otaknya cepat sekali menghitung. Aku mau ikut Absalom atau ikut Daud. Sebetulnya dia tidak peduli Absalom atau Daud, tapi dia membuat satu skenario. Dia menghitung satu kalkulasi dan dia berspekulasi pasti lebih baik kalau muncul ke hadapan Daud yang sedang panik dengan skenario seperti itu. Dan Ziba sukses. Saudara lihat bagaimana perasaan Mephibosheth kemudian hari ketika dia tahu dia dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Kita mendapat hikmah lagi di sini bahwa hidup kita tidak mustahil bisa mengalami kegetiran-kegetiran seperti ini. Saya hendak menceritakan sebuah kesaksian pengalaman saya sendiri untuk kemuliaan Tuhan dan berkat buat kita sekalian, bagaimana kita berhati-hati dalam kehidupan. Di dalam sebuah ladang pelayanan, sebuah gereja yang besar, waktu saya melayani, ada 2 pendeta, saya bersama dengan seorang rekan yang lain, dan belasan guru Injil. Di gereja yang besar itu kemudian datang seorang juga penginjil yang sama-sama alumnus satu alma mater dengan saya. Dia adalah adik tingkat saya. Pada waktu dia datang ke kota itu, dia datang dengan keluarganya, sebetulnya itu adalah kampung halamannya sebab dia berasal dari sana. Dia sudah memiliki 3 anak, tapi suaminya sudah sakit-sakitan. Jadi mereka sangat membutuhkan dana untuk kehidupannya yang tidak sedikit. Waktu itu saya yang mengusahakan supaya majelis memberikan lowongan agar penginjil ini boleh diterima dalam jajaran guru Injil di gereja tersebut. Nah, karena itu dia kemudian diterima. Sudah itu dia kadang-kadang share bahwa begitu susahnya kehidupannya sampai untuk masak nasi pun harus ngutang beli beras. Jadi pergi ke warung, butuh makanan, tidak bisa beli beras, harus ngutang beras. Bagaimana seorang hamba Tuhan untuk makan pun harus ngutang. Maka kami diam-diam share kepadanya. Lalu dia juga kadang share, ada tanah diberikan dapat warisan, tapi sudah bangun, sudah pasang atap, tapi belum ada lantai. Kami share supaya dia bisa pasang keramik. Saudara tahu, kemudian hari terjadi pergolakan dalam gereja itu. Ada orang-orang yang ambisius, mereka kontra dengan pihak majelis. Lalu karena saya tidak sepihak dengan mereka, orang-orang yang mengadakan intrik, mempersulit hamba Tuhan. Dalam keadaannya seperti itu, di dalam sebuah rapat, saudara tahu, orang tadi yang biasa pernah saya bantu, dia tampil ke depan, dia bicara. Lalu satu kalimat dia mengatakan, kalau pendeta Hengki masih di gereja ini, dia akan keluar. Dia bisa berkata seperti itu. Artinya dia masuk ke pihak orang-orang yang menentang beberapa hamba Tuhan di gereja tersebut. Saudara bisa merasakan itulah perasaan dikhianati. Ketika orang-orang yang pernah kita lakukan hal-hal yang baik, tapi bisa berbalik seperti itu. Kita bisa mengalami hal-hal seperti ini di dalam kehidupan, saudara-saudara. Di tengah keluarga, atau di tengah usaha, di tengah pergaulan, di mana saja. Bagaimana kita
mengatasi luka batin serupa itu. Saya sengaja hari ini mengambil pembacaan bagian terakhir dari catatan mengenai Mephibosheth, karena di bagian itulah yang tadi kita baca, kita mendapat suatu pencerahan bagaimana Mephibosheth dapat tahan di tengah kepahit getiran yang dia alami. Bahkan dia tidak mengalami dampak apa-apa, dan dia tetap hidup berbahagia. Singkat cerita, di tengah pergolakan itu, Absalom anak raja tewas dibunuh panglima raja, dan kemudian Daud boleh kembali ke Yerusalem. Nah, ketika Daud kembali, Siba juga menyambut Daud, juga Mephibosheth menyambut Daud. Dan pada waktu itulah Raja Daud bertanya kepada Mephibosheth, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku?" Dan baru ketahuan mengapa Mephibosheth tidak sempat mengiring raja ketika raja keluar dari Yerusalem. Karena sebetulnya Mephibosheth ingin ikut dengan Daud. Dialah yang memerintahkan Ziba untuk menyiapkan beberapa ekor keledai, menyiapkan bekal ransum untuk keluarga raja dan sebagainya. Tetapi Ziba di dalam kesempatan terakhir membalik cerita itu. Dia lari membawa semua perbekalan itu dan menuai pahala dari raja dengan memfitnah tuannya, yaitu Mephibosheth. Tapi Daud yang sudah kepala berkata, dekrit bahwa semua milik Mephibosheth sekarang menjadi milik Ziba. Daud cuma bisa berkata, "Ya, sudah terlambat semuanya. Nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dibatalkan lagi. Kamu tinggal berbagi warisan itu kepada Ziba." Itu dekret kedua yang Daud sekarang tetapkan. Harta sudah diserahkan kepada Ziba, tetapi hasil tanah bisa sebagian, separuhnya at least, bisa menjadi untuk milik Mephibosheth. Saudara, kalau Anda sebetulnya yang punya hak yang sah atas satu warisan, tetapi warisan dimakan oleh orang, bagaimana saudara-saudara? Ada orang yang istilah Jakarta mati meres, makan hati, sampai akhirnya sakit-sakitan karena mikirin harta yang dimakan orang. Tetapi Mephibosheth, dia seorang yang berpribudi sehat. Dia berpikir dengan mulia sekali. Dia berkata di ayat ke-30 yang tadi kita baca, "Biarlah dia mengambil semuanya, sebab Tuanku Raja sudah pulang dengan selamat." Bagi Mephibosheth, dia sudah menerima anugerah dari Daud. Itu jauh lebih bernilai dari semua harta benda dan warisannya yang dimakan orang lain, yaitu hambanya yang dia percaya tapi mengkhianati dia. Bagi Mephibosheth, diperkenan raja, boleh duduk semeja dengan raja. Aku adalah orang yang harusnya dibunuh karena aku keturunan orang yang memusuhi raja yang sekarang ini. Tetapi aku diampuni, aku mendapat anugerah, bahkan diterima begitu dekat leluasa di sekitarnya. Itu jauh lebih bernilai daripada segala sesuatu yang lain. Yang kedua, dia mempunyai respek dan pengabdian kepada sang pemberi anugerah, mengasihi sang pemberi lebih daripada segala pemberiannya. Dia berkata, "Sudahlah raja, biarkan semua itu. Harta sudah lenyap, tidak masalah. Asal raja sudah kembali dengan selamat." Saudara, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, mendapat anugerah dari Dia, dipedulikan oleh Kristus begitu istimewa. Siapakah atau apakah yang kita kasih? Apakah kita mengasihi Kristus lebih dari segala pemberiannya, atau kita lebih peduli kepada pemberian-pemberian, berkat-berkat daripada sang pemberinya? Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita satu pencerahan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berpribudi luhur macam Mephibosheth. Kita ada di jalan yang sama seperti Mephibosheth, orang-orang yang terbuang, tetapi diangkat kembali oleh raja atas segala raja, mendapat berkatnya. Kiranya kita mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu, dan kekuatan karena kita mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Bersyukur atas anugerah yang terbesar, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan serta hidup yang kekal. Itu akan menjadi kekuatan untuk saudara dan saya menjalani hidup dengan berbagai kemungkinan. Tuhan memberkati firman. Amin.